Halo semuanya, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga yang nonton video ini dalam keadaan sehat, aman, dan bahagia tentunya. Oke, di sini saya Regina Ramadana Fauri dari Angkatan 11, kelompok 3, nomor absen 22 dalam pelatihan dasar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dengan metode mind mapping. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Cukup gede ya untuk menutupi saya. Oke. Dan untuk penjelasan lebih detail selanjutnya bisa tonton video sampai akhir ya. Yuk. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Langsung aja nih, kita bakal ngobrol singkat tentang wawasan kebangsaan. Nah, definisi dari wawasan kebangsaan ini sendiri dapat diartikan sebagai cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa juga bernegara. Kemudian setelah kita memahami definisi dari wawasan kebangsaan itu sendiri, kita bakal flashback nih ke beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini adalah puluhan anak muda yang berkumpul di Aula Stovia. Jadi dalam pertemuan itu mereka sepakat untuk mendirikan organisasi bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei pada tahun 1908. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia atau PI yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional loh teman-teman. Nah, Perhimpunan Indonesia atau PI tadi diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober tahun 1908 di Leiden, Belanda. Oke, lanjut kita ke tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Pada saat itu diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Nah, teman-teman, Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islamitinbon, Studerenden Minahasers, kemudian Jong Bataksbon, dan pemuda kaum Teosofi. Kemudian, selang beberapa bulan dari Kongres Pemuda I, tepatnya pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 1945 yang pada saat itu nih teman-teman dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada selaku pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa mengumumkan terkait pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Dan yang terakhir, ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Nah, PPKI dalam bahasa Jepang juga disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI sendiri memiliki tugas yaitu untuk melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI ini awalnya nih teman-teman memiliki 21 anggota, namun pada akhirnya tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI menambahkan 6 orang anggota lagi. Jadi teman-teman, PPKI ini diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Dan peresmian tersebut dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat.
Oke, setelah kita menilik beberapa titik sejarah Indonesia yang sampai sekarang kita masih bersatu, bertahan bersama, menjaga bangsa kita Indonesia dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Supaya kita tetap bersatu sampai nanti ya. Nah, guna menjaga integritas kehidupan berbangsa dan bernegara, di sini kita juga harus tahu konsensus dasar bangsa. Jadi di sini ada 4 nih teman-teman. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus bahasan terakhir di wawasan kebangsaan nih teman-teman, udah tahu definisi, sejarah, kemudian konsensus dasarnya, dan yang terakhir ini penting banget sih, nggak boleh ketinggalan. Kita juga harus tahu tentang identitas negara kita sendiri, negara Indonesia. Yang pertama ada bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, bendera negara kita, yaitu Sang Merah Putih. Merahnya di atas, putihnya di bawah. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Lanjut ya, kita ke nomor 3. Ada lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Dan yang terakhir nih teman-teman adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia berjudul Indonesia Raya yang sering banget kita nyanyikan kalau di sekolah upacara bendera hari Senin. Nah, lagu ini pertama kali diperkenalkan oleh komponisnya yaitu Wage Rudolf Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda II di Batavia. Iya, dengan Indonesia Raya tadi berakhir juga bahasan kita di wawasan kebangsaan, tapi masih ada nih bahasan selanjutnya. Kita masih lanjut di obrolan singkat kali ini. Semoga masih semangat ya nih teman-teman untuk mengikuti obrolan bareng Regina sampai akhir. Tentunya dengan bahasan yang berbeda. Kali ini kita akan berbicara tentang nilai-nilai bela negara. Oke, untuk pengertiannya langsung saja. Bela negara ini adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sudah paham kita dengan pengertian bela negara? Selanjutnya kita akan membuka sejarah dan kapan sih sebenarnya Hari Bela Negara itu diperingati setiap tahunnya. Jadi ada salah satu peristiwa nih teman-teman, peristiwa penting yang selalu diperingati oleh bangsa Indonesia, yaitu peristiwa 19 Desember yang ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Tepatnya pada 73 tahun yang lalu atau 19 Desember 1948, bangsa Indonesia itu menghadapi situasi genting yang memaksa perpindahan ibu kota negara dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Nah, dalam kondisi itu, teman-teman, sistem pemerintahan Indonesia kembali terusik oleh pihak Belanda yang berhasil menguasai kota Yogyakarta. Dan bukan hanya itu, jatuhnya kota Yogyakarta di tangan Belanda juga bersamaan dengan ditangkapnya Soekarno dan Hatta.
Karena kondisi itulah yang semakin tidak stabil nih, mendorong dibentuknya PDRI tadi agar sistem pemerintahan Indonesia masih bisa dijalankan meskipun dalam situasi yang genting. Jadi itu ya asal-usul dari Hari Bela Negara yang diperingati setiap tahunnya pada 19 Desember. Selanjutnya kita juga harus tahu nih nilai dasar dari bela negara. Ada 5 poin penting nih yang harus kita ketahui nih teman-teman. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Di sini kita harus tahu bagaimana nilai dasar bela negara supaya kita bisa bersikap, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan baik tentunya. Oke, selesai sudah obrolan kita tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini dan kita akan jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Bye-bye.